Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pelajaran bahasa Indonesia. Kayaknya sudah sekitar 2 minggu ya kita tidak bertemu di kelas. Saya mohon maaf karena kemarin ada halangan. Nah, oleh karena itu untuk pengisi kelas yang tertinggal kemarin, saya tawarkan teman-teman untuk menggantinya hari ini 1 jam, kemudian minggu depan hari Kamis 1 jam, bagaimana? Karena barusan setelah saya tanya ke teman-teman yang sudah hadir, ternyata hari ini cuma ada 1 kelas kan ya, cuma ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bagaimana kalau sekarang saya tambahkan 1 jam pelajaran jadi 3 jam, kemudian minggu depan 3 jam juga, jadi hutangnya bisa lunas. Gimana teman-teman? Oke, siap kalau gitu. Ini berarti pertemuan kedua terakhir sebelum UAS. Siap teman-teman untuk menghadapi UAS? Cuman ada waktu 2 pertemuan lagi nih sebelum UAS. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin selain menyelesaikan materi juga akan saya persiapkan contoh-contoh soal UAS sehingga teman-teman bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, sebelum kita menghadapi ujian akhir, ada satu materi terakhir yang perlu saya sampaikan. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi mengenai jenis karangan kemarin. Seperti yang teman-teman ingat mungkin sebelumnya kita telah mempelajari karangan deskripsi, dan di samping karangan deskripsi kita juga memiliki jenis karangan lain, ada 6 ya. Nah, selain deskripsi, sekarang saya akan menjelaskan mengenai karangan eksposisi. Jadi di semester ini teman-teman hanya mempelajari 2 jenis karangan, yaitu deskripsi dan eksposisi. Nah, ini yang selanjutnya adalah topik yang akan kita pelajari mengenai jenis-jenis karangan. Maksud saya mengenai karangan eksposisi. Yang pertama, kita seperti biasa akan mempelajari pengertiannya, kemudian setelah itu apa ciri-ciri dan tujuan penulisan karangan deskripsi. Ini saya belum diganti ya, mohon maaf, maksudnya karangan eksposisi. Kemudian yang selanjutnya adalah membedakan karangan eksposisi dan karangan deskriptif dan dari karangan-karangan yang lain. Kemudian setelah itu kita akan belajar mengenai membedakan jenis-jenis karangan. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, ada beberapa jenis karangan. Kemarin ada karangan deskriptif, kemudian ekspositif, kemudian ada karangan naratif, argumentatif, dan persuasif. Nah, untuk teman-teman yang mungkin agak sedikit lupa apa itu karangan deskriptif, ekspositif, naratif, argumentatif, dan persuasif, di sini saya cantumkan kembali materi kita sebelumnya. Yang pertama, karangan deskriptif. Di sini yang paling penting dari karangan deskriptif adalah gambaran dengan cara menggambarkan sesuatu hal sehingga pembaca seolah-olah dapat mengindra hal tersebut. Jadi penjelasannya digunakan dengan
menggunakan alat indera seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang sekarang yang akan kita pelajari adalah yang kedua, yaitu karangan ekspositif. Karangan ekspositif itu kurang lebih tujuannya hampir sama dengan karangan deskriptif, yaitu menjelaskan sesuatu hal, tetapi di sini yang membedakan adalah karangan ekspositif ini tidak menggunakan alat indera sebagai cara untuk menjelaskan. Jadi teman-teman tidak akan melihat gambaran suatu benda melalui panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat lebih dalam ya apa itu pengertian karangan ekspositif. Nah, karangan ekspositif ini secara garis besarnya adalah karangan yang berisi penjelasan mengenai suatu hal. Jadi ia menjelaskan sesuatu sehingga nanti pembaca dapat memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya, yang selengkap-lengkapnya mengenai hal tersebut. Ini adalah pengertian karangan ekspositif. Nah, kemudian apa itu ciri-ciri dan tujuan dan fungsi karangan ekspositif? Karangan ekspositif ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal sehingga pembaca memperoleh informasi yang jelas. Ini seperti yang tadi saya bilang kurang lebih sama ya dengan karangan deskriptif tujuannya, tetapi di sini fungsinya agak sedikit berbeda karena cara menyampaikan penjelasannya berbeda, maka fungsi karangan ekspositif ini pun sedikit berbeda dari karangan deskriptif. Karangan ekspositif ini berfungsi pertama untuk memaparkan sesuatu yang dapat memperluas wawasan kita. Jadi jika teman-teman ingin menjelaskan sesuatu hal yang baru, yang informasi yang tidak diketahui oleh banyak orang, nah teman-teman dapat menggunakan jenis karangan ini. Kemudian karangan ini juga bisa digunakan ketika teman-teman ingin menguraikan sejarah atau asal-usul suatu benda atau suatu peristiwa atau suatu lokasi atau apapun itu. Jadi ketika teman-teman ingin menjelaskan sejarahnya, teman-teman bisa menggunakan jenis karangan ini. Nah, kemudian selain itu, karangan ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan cara atau proses untuk membuat sesuatu. Nah, teman-teman mungkin di sini sering lihat di majalah wanita atau majalah ibu-ibu atau mungkin di belakang bungkus Royco atau di belakang bungkus sajiku. Nah, di sana ada cara membuat masakan. Ada misalnya cara membuat rendang, membuat nasi goreng. Nah, penjelasan mengenai cara membuat sesuatu itu termasuk salah satu dari karangan eksposisi. Nah, kemudian yang terakhir, karangan eksposisi ini juga dapat digunakan ketika teman-teman ingin membuat sebuah rincian atau penggolongan. Misalnya teman-teman ingin membuat penjelasan mengenai golongan atau strata dalam agama Hindu, dimulai dari Sudra, kemudian ada golongan ksatria, ada golongan brahmana, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman menjelaskan klasifikasi itu, ketika teman-teman menjelaskan penggolongan itu satu persatu, nah teman-teman artinya sedang membuat sebuah karangan eksposisi. Nah, ini dia 4 fungsi dari karangan eksposisi. Nah,
Setelah mempelajari tujuan dan fungsi karangan eksposisi, sekarang mari kita coba bedakan antara karangan eksposisi dan karangan-karangan lain. Nah, ketika mencoba menebak jenis suatu karangan, nah teman-teman tinggal lihat ciri-ciri ini. Kalau misalnya terdapat penjelasan, rincian, klasifikasi atau proses suatu hal, nah maka dapat teman-teman pastikan bahwa karangan tersebut adalah karangan eksposisi. Nah, hal ini berbeda dengan karangan-karangan yang lain. Kalau misalnya karangan naratif, maka di dalam karangan tersebut akan ada tokoh, latar belakang, dan alur cerita. Kemudian kalau misalnya argumentatif, teman-teman akan menemukan alasan-alasan. Kalau persuasif, teman-teman akan melihat kalimat-kalimat bujukan atau dorongan. Sementara kalau misalnya deskriptif, teman-teman akan melihat gambaran suatu hal atau benda berdasarkan panca indera. Nah, berbeda kan keempat ciri yang ada di sini dengan ciri kalimat ekspositif. Kalau misalnya tidak ada tokoh, tidak ada alasan, tidak ada kalimat-kalimat bujukan ataupun gambaran berdasarkan panca indera, maka teman-teman coba lihat dalam karangan tersebut apakah di sana ada penjelasan, ada rincian, ada klasifikasi, dan ada penjelasan mengenai proses. Kalau misalnya ada, nah itulah karangan ekspositif atau karangan eksposisi. Oke, sekarang ini materi pendahuluannya. Sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyakan mengenai karangan eksposisi? Klasifikasi itu maksudnya adalah jenis atau tipe atau golongan. Jadi pengklasifikasian adalah penggolongan. Jadi kalau misalnya ada suatu karangan yang menjelaskan mengenai jenis-jenis hal jenis suatu hal atau penggolongan suatu hal atau tipe ya sejenis itu, maka karangan tersebut memuat klasifikasi suatu benda. Naratif itu, kata lain dari naratif adalah cerita. Jadi ketika teman-teman mendengar kata naratif, maka kata ini sangat dekat hubungannya dengan cerita. Mau itu cerita fiksi ataupun non fiksi, keduanya termasuk ke dalam karangan naratif atau narasi. Kalau misalnya dalam argumentatif, jadi struktur karangan argumentatif itu biasanya yang pertama, si pengarang menjelaskan mengenai pendapat dia terhadap suatu hal. Nah, tentunya pendapat ini harus disupport atau didukung oleh alasan-alasan atau fakta-fakta pendukung. Nah, alasan-alasan inilah yang dimaksud dengan alasan dalam karangan argumentatif. Jadi, alasan ini nantinya akan berfungsi sebagai penguat atau pendukung suatu ide atau gagasan yang diungkapkan oleh penulis. Begitu. Karena pada dasarnya tujuan dari karangan argumentatif ini adalah menjelaskan atau memaparkan
suatu ide atau gagasan pribadi. Jadi opini pribadi, bukan suatu fakta. Jadi ketika teman-teman memiliki suatu opini ataupun pendapat terhadap suatu hal, nah maka opini tersebut dapat teman-teman buat atau sampaikan dalam karangan argumentatif. Tapi mungkin untuk sekarang yang perlu teman-teman dalami hanya sebatas karangan deskriptif yang kemarin kita sudah pelajari, dan sekarang kalimat atau karangan eksposisi. Nah, jenis-jenis karangan yang lain mungkin akan kita bahas pada semester berikutnya. Ini hanya sebagai informasi bahwa selain karangan deskriptif dan karangan ekspositif, ada banyak jenis-jenis karangan lain. Persuasif ini kata lain dari karangan persuasif ini adalah karangan bujukan atau dorongan. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah karangan yang bersifat bujukan, seperti misalnya bujukan untuk hidup sehat. Yang pertama, olahraga secara teratur, kemudian makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan kemudian lain sebagainya seperti itu. Nah, maka karangan ini termasuk ke dalam karangan persuasif. Kalau motivasi mungkin nanti agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena motivasi itu dapat digolongkan juga sebagai argumentatif, karena semua yang terdapat dalam motivasi belum tentu itu bujukan atau dorongan. Nah, ya, kalau iklan itu lebih tepat. Jadi ketika ada suatu karangan untuk mengiklankan suatu produk, mereka memakai karangan atau paragraf persuasif. Jadi bujukan atau dorongan untuk membeli, pada intinya itu kan tujuan dari iklan. Nah, mereka di situ memakai jenis karangan persuasif. Oke, ada pertanyaan lain selain apa yang sudah teman-teman di sini sampaikan? Mungkin ada kesalahan atau jaringannya kurang stabil kali ya. Tapi teman-teman yang penting tolong perhatikan saja apa yang ada di papan tulis. Nanti dari situ teman-teman tidak akan terlalu jauh ketinggalan. Sudah bisa saya lanjutkan penjelasan mengenai karangan eksposisi ini? Oke, kalau begitu sekarang kita lanjutkan ke contoh karangan ekspositif ya. Di sini ada sebuah paragraf contoh karangan ekspositif. Nah, mungkin teman-teman bisa baca. Sebelumnya karangan ini saya beri waktu mungkin kurang lebih sekitar 3 menit ya, karena tidak terlalu panjang juga karangannya.
Silahkan dibaca mulai dari sekarang. Sudah semuanya? Nah, di sini bisa teman-teman lihat salah satu contoh paragraf ekspositif. Nah, coba teman-teman sebutkan apa perbedaan paragraf ekspositif ini dengan paragraf deskriptif yang telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Apa coba perbedaannya? Atau mungkin menurut teman-teman sama? Iya, betul. Ada rincian-rincian dan penjelasan. Apalagi perbedaannya coba dengan yang karangan deskriptif yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Iya, betul juga. Yang ini tidak ada gambaran indera, selain itu coba. Lebih jelasnya seperti apa? Coba dijelaskan lagi. Ya, tidak ada kesan. Kemudian, iya. Lebih ke uraian, banyak penjelasan-penjelasan mengenai jumlah wisatawan dan lain sebagainya.
Ada lagi yang ingin memberikan pendapat? Semua jawaban yang teman-teman sampaikan ini benar. Dapat kita lihat dengan jelas perbedaannya. Yang pertama tadi tidak ada gambaran yang melibatkan panca indera. Tidak ada gambaran mengenai bentuk, kemudian gambaran mengenai sesuatu yang bisa dicium, bisa didengar, bisa dilihat, itu semua tidak ada. Yang paling jelas di sini karangan ekspositif lebih banyak bersifat penjelasan-penjelasan yang bersifat fakta. Nah, di sini seperti angka-angka di sini kan sifatnya adalah suatu fakta yang tidak bisa disanggah. Kemudian di sini tahunnya sangat spesifik, kemudian angkanya pun sangat spesifik, dan informasinya sangat lengkap. Cuman lengkapnya itu lebih lebih bersifat numerik, lebih bersifat angka-angka. Nah, mungkin nanti teman-teman juga akan melihat jenis karangan ekspositif yang lain, karena nanti di bagian selanjutnya tidak hanya yang seperti ini, ada beberapa jenis karangan ekspositif yang lain, tapi yang karangan ekspositif yang saya tampilkan di sini lebih bersifat fakta-fakta yang diperoleh dari sumber yang terpercaya, dari kantor pariwisata. Nah, ini adalah salah satu contoh karangan ekspositif ya. Tidak ada gambaran yang melibatkan panca indera. Kemudian di sini ada beberapa struktur karangan ekspositif. Yang pertama, pernyataan pendapat, kemudian yang kedua argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi teman-teman, karangan ekspositif ini biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan pendapat, atau bisa disebut tesis, atau bisa disebut gagasan utama atau ide pokok dari karangan tersebut. Itu apa? Kemudian yang selanjutnya dijelaskan oleh argumentasi ataupun opini-opini atau fakta-fakta dan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Dan yang terakhir biasanya apa yang menjadi gagasan utama di sini dijelaskan lagi di bagian akhir. Ini adalah struktur kalimat eksposisi yang normal. Tapi mungkin teman-teman akan menemukan sedikit perbedaan nantinya ketika membaca karangan ekspositif itu hanya karena mungkin sebagian penulis kan memiliki gayanya masing-masing dalam menulis sebuah karangan, jadi mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan. Itu tidak menjadi masalah, karena yang utama dari karangan ekspositif adalah ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, yaitu memiliki penjelasan, memiliki rincian, ataupun klasifikasi, ataupun proses dari suatu hal. Itu adalah yang terpenting dari kalimat atau karangan ekspositif. Nah, teman-teman di sini untuk memahami lebih lanjut mengenai struktur karangan ekspositif, saya ada sebuah video. Coba teman-teman lihat bersama di sini ya videonya. Oke. Terlihat ya videonya.
Itu dia penjelasan mengenai struktur kalimat deskriptif. Nah, coba perhatikan video yang kedua ini. Itu dia penjelasan ataupun contoh mengenai struktur karangan ekspositif ya. Yang pertama, mereka menjelaskan mengenai pendapatnya, kemudian dijelaskan ataupun justifikasi si pendapat ini dengan berbagai kalimat-kalimat penjelas. Dan yang terakhir, di paragraf terakhir, mereka menjelaskan kembali ataupun menegaskan kembali apa yang menjadi gagasan utama dari karangan ini. Nah, observasi itu dapat dapat berupa karangan ekspositif, dapat berupa juga karangan deskriptif. Mengapa? Karena hasil observasi itu dilaporkan dalam sebuah laporan, namun cara penulisan laporan ini kan tergantung si penulisnya. Apakah dia ingin menulis berdasarkan penjelasan yang bersifat fakta-fakta ataupun penjelasan yang menggunakan panca indera. Kalau misalnya dia menggunakan panca indera, ya itu termasuk kalimat deskriptif. Tapi kalau misalnya dia mengobservasinya misalnya dari buku sehingga nanti penjelasannya pun bersifat fakta, maka karangan tersebut akan menjadi bagian dari karangan ekspositif. Jadi itu semua tergantung sepenuhnya kepada si penulis laporan hasil observasi.
seperti apa dia nanti akan melaporkan hasil laporannya. Dan mungkin sebenarnya itu juga tergantung dari objeknya, karena misalnya ketika dia mengobservasi secara langsung, kalau misalnya dia mengobservasi suatu binatang, misalnya secara langsung dia melihat binatang tersebut, kemudian mendeskripsikan apa yang dia lihat, apa yang dia raba, apa yang dia cium, mungkin binatang tersebut berbau. Nah, maka si laporannya nanti akan menjadi sebuah karangan deskriptif. Tapi kalau misalnya si pengarang tersebut memilih untuk mengobservasi suatu hal dari buku, dari sumber-sumber di internet misalnya, atau dari majalah, dari koran, dan lain sebagainya, maka nanti yang keluar hasilnya akan berupa karangan ekspositif. Mengapa? Karena si penulis ataupun si pengobservasi tidak melihat langsung apa yang dia amati, tidak meraba langsung apa yang dia amati. Semua itu berdasarkan informasi yang dia peroleh dari buku dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita akan oh ya, sebelumnya ada sedikit latihan buat teman-teman untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari barusan. Nah, coba ada yang masih ingat? Sepertinya ini tidak lebih dari 30 menit yang lalu. Tujuan dari teks eksposisi adalah agar pembaca apakah A, B, C, atau D? Ayo, ada yang masih ingat tujuan dari teks eksposisi? Barusan loh saya jelaskan. Yang benar adalah C, yaitu agar pembaca bisa memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Mengapa jawaban yang benar adalah yang C? Karena teman-teman bisa lihat ya, A di sini dia agar pembaca melihat, mencium, mendengar, dan meraba, ini sudah pasti karangan. Ayo, ada yang tahu ini karangan apa? Betul, karangan deskriptif. Nah, karangan deskriptif itu bertujuan agar pembaca seolah-olah bisa melihat, mencium, mendengar, bla 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 apa yang si penulisnya gambarkan. Ini sangat jelas sekali merupakan sebuah tujuan dari karangan deskriptif. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, yang B. Di sini agar pembaca mengetahui alur cerita. Padahal seperti yang kita ketahui, ekspositif ini tidak ada alur cerita. Ya, betul. Yang memiliki alur cerita adalah karangan naratif. Jadi tidak akan ada tokoh, si A, si B, si C, itu tidak akan ada. Kemudian tidak akan ada karakter, misalnya ada karakter jahat, karakter baik, antagonis, protagonis, itu tidak akan ada dalam karangan ekspositif. Tapi mungkin ketika teman-teman membaca
Naratif itu ada tokoh, kemudian ada karakter, dan ada alur ceritanya, konflik, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang D, kenapa yang D salah? Karena karangan ekspositif ini sama sekali tidak memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis itu benar. Yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis itu benar adalah benar, argumentatif. Argumentatif ini berisi suatu gagasan dan ide. Nah, kemudian nanti si penulis akan menjelaskan alasan-alasan ataupun fakta-fakta pendukung yang yang mensupport gagasan utamanya, sehingga nanti si pembaca akan merasa yakin bahwa yang ditulis oleh si penulis adalah sebuah hal yang benar. Apa bedanya dengan persuasif? Kalau misalnya argumentatif adalah meyakinkan pembaca, tapi kalau misalnya persuasif mengajak pembaca. Agak sedikit berbeda ya. Yang pertama meyakinkan pembaca, sementara kalau persuasif membujuk pembaca. Jadi ketika pembaca bisa diyakinkan, belum tentu pembaca itu terbujuk atau terdorong. Tapi ketika pembaca sudah bisa terbujuk atau terdorong, itu sudah hampir pasti bahwa pembaca sudah berhasil diyakinkan. Jadi agak sedikit berbeda antara persuasif dan argumentatif. Sehingga karena yang A ini sudah pasti deskriptif, yang B sudah pasti naratif, yang D sudah pasti argumentatif, maka yang benar adalah C, yaitu penulis maksud saya pembaca bisa memperoleh informasi yang yang sejelas-jelasnya. Nah, mungkin tadi teman-teman ada yang sedikit terkecoh ya, karena deskriptif juga merupakan sebuah penjelasan atau menguraikan suatu informasi. Tapi ya mungkin itulah jebakan dari soal ini. Teman-teman di sini harus lihat pilihan yang lainnya. Yang deskriptif itu sudah pasti melibatkan panca indera, dan di sini tidak melibatkan panca indera. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Di sini adalah fungsi teks eksposisi, kecuali pilihan A, B, C, atau D. Ada yang masih mau menjawab? Ya, semuanya benar. Jawabannya adalah B, yaitu menggambarkan sesuatu dengan baik. Kata kuncinya ada di kata menggambarkan. Menggambarkan ini adalah kata lain dari deskripsi, ya kan? Teman-teman masih ingat bahwa kata lain dari deskripsi adalah penggambaran. Jadi karangan yang menggambarkan sesuatu itu sudah pasti karangan deskripsi. Nah, sementara di sini cara membuat sesuatu, menguraikan sebuah sejarah dari suatu penemuan ataupun menjelaskan rincian itu karangan ekspositif. Jadi karena di sini kecuali, maka jawaban yang benar adalah B, yaitu menggambarkan sesuatu dengan baik. Nah,
Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ciri-ciri berikut adalah ciri teks eksposisi yang tepat, yaitu ada yang lainnya yang ingin menjawab? Jawaban yang benar adalah B, yaitu terdapat penjelasan, rincian, klasifikasi, dan proses. Ini sudah kita ulang-ulang ya dari tadi bahwa eksposisi ini memuat penjelasan, rincian, klasifikasi, ataupun proses suatu hal. Latar belakang, kemudian alur cerita ini naratif, kemudian alasan ini sudah pasti argumentatif, dan yang mempengaruhi pembaca itu sudah pasti persuasif. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, oke. Yang selanjutnya pertanyaan, ternyata sudah habis. Ternyata sudah habis pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan ya ke materi berikutnya. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa karangan ekspositif ini memiliki jenis-jenisnya sendiri. Jadi ada banyak karangan ekspositif. Kemudian nanti teman-teman akan belajar untuk menulis dan juga memperbaiki karangan ekspositif. Nah, apa saja jenis-jenis karangan ekspositif itu? Di sini ada 7 jenis karangan ekspositif. Apa yang membedakan ketujuh jenis karangan ekspositif ini? Yang membedakannya hanyalah cara penulisan atau penyampaian. Jadi kesemuanya ini menjelaskan rincian, menjelaskan proses. Yang berbeda adalah cara penulisan, kemudian isi atau konten, nah kenapa cara penulisannya berbeda? Karena di sini seperti contohnya yang jenis yang pertama, pola pengembangan umum khusus. Jadi apa perbedaannya pola umum khusus dengan pola yang kedua yaitu khusus umum? Itu hanya ada di cara penulisannya. Yang pertama ini penulisnya menjelaskan dari yang umum-umum, kemudian baru setelah itu yang khususnya. Sementara yang kedua, penulis memulai dengan kalimat-kalimat khusus, kemudian akhirnya disimpulkan secara umum. Nah, sementara yang dari nomor 3, 4, 6, dan 7 ini perbedaannya dalam masalah konten atau isi dari karangannya. Nah, yang nomor 3 ini si penulisnya menjelaskan mengenai proses suatu hal. Sementara yang keempat menjelaskan mengenai contoh. Yang keenam menjelaskannya melalui rincian-rincian. Sementara yang ketujuh menjelaskannya melalui klasifikasi. Nah, kenapa berbeda? Karena ketika kita menjelaskan suatu hal,
mungkin untuk menjelaskannya secara menyeluruh itu terlalu panjang, maka si penulis bisa memilih untuk menjelaskan hal tersebut, apakah itu dari prosesnya ataupun mungkin menjelaskannya dari contoh-contohnya atau menjelaskannya dari rincian fakta-fakta atau informasi mengenai hal tersebut, atau bisa juga dari klasifikasi atau jenis-jenis objek yang akan dijelaskan. Jadi mau itu proses, mau itu contoh atau rincian atau klasifikasi, semuanya ini adalah sama-sama penjelasan atau uraian suatu objek yang dapat membantu pembaca untuk memahami objek tersebut. Nah, lalu yang kelima, sebab akibat ini lebih kepada cara penulisan dan konten. Jadi cara penulisan dari segi konten, pola pengembangan ini berisikan mengenai suatu peristiwa atau suatu hal dan juga penyebab suatu peristiwa atau suatu hal tersebut. Nah, kemudian cara penulisannya pun agak sedikit berbeda karena dia menjelaskan dulu apa sebab-sebabnya, kemudian yang terakhir setelah itu menyimpulkan dari sebab-sebab ini apa akibat yang terjadi dari dari semua sebab-sebab yang dia sampaikan sebelumnya. Nah, itu dia ketujuh klasifikasi karangan ekspositif. Kita bahas satu persatu lebih detail ya. Nah, teman-teman coba lihat di papan tulis. Di sini yang pertama tadi ada pola pengembangan umum khusus seperti yang sudah saya sampaikan. Pola pengembangan umum khusus ini merupakan karangan ekspositif yang dimana cara penulisannya dimulai dengan kalimat utama, kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang memuat pernyataan-pernyataan khusus. Jadi pertama-tama si penulis menyebutkan atau menyampaikan gagasan utamanya, ide utamanya, kemudian setelah itu didukung oleh kalimat-kalimat penjelas. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya, apa sih kalimat utama dan kalimat penjelas itu? Yang belum tahu, mari kita lihat deskripsi atau pengertian dari kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Kalimat utama ini adalah kalimat yang mengandung gagasan utama. Apa itu gagasan? Gagasan adalah ide atau sebuah ide atau sebuah topik utama. Nah, gagasan utama adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi, gagasan utama ini adalah ide atau cerita pokok dari apa yang hendak disampaikan dalam paragraf tersebut. Misalnya, paragraf tersebut menceritakan mengenai sejarah suku Naga. Nah, itu adalah gagasan utamanya. Nah, nanti di bawahnya akan ada kalimat-kalimat penjelas atau kalimat yang mengandung gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini adalah gagasan yang mendukung atau yang menjelaskan gagasan utama. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa itu rincian, contoh, atau ilustrasi. Nah, kalau misalnya gagasan utamanya sejarah suku Naga, maka nanti gagasan penjelasnya dapat berupa rincian seperti misalnya tahun suku Naga didirikan, kemudian bagaimana proses pendiriannya, kemudian ilustrasi bagaimana terbentuk mulainya kehidupan suku Naga terbentuk.
Nah, pada intinya kalimat utama adalah ide pokok ataupun gagasan yang ingin disampaikan, dan kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan ide tersebut. Nah, dapat dipahami ya, kayaknya ini tidak terlalu sulit. Nah, untuk teman-teman yang memiliki LKS, bisa dibuka halaman 47. Di situ ada contoh kalimat eksposisi pola pengembangan umum khusus. Bisa kita lihat bersama-sama. Halaman 47. Sudah semuanya? Membuka LKS-nya halaman 47. Coba kita baca bersama-sama ya. Paragraf dengan pola pengembangan umum khusus. Televisi tidak ditemukan oleh seseorang, tapi oleh banyak orang. Pada awalnya, John Sperslin tahun 1817 menemukan selenium. Penemuan itu dikembangkan oleh J.R. Casey pada tahun 1875 sehingga tercipta sel-sel listrik. Paul Nipkow membuat roda berlubang yang merupakan cikal bakal gambar. Tahun 1923, awal penyaluran gambar melalui kawat yang disempurnakan oleh Baird di Inggris dan Jenskin di Amerika Serikat. Vladimir Zwilkin dan Clifford Farnsworth mengembangkan kamera inkonscope. Menjelang 1945, kamera tersebut digantikan oleh ortikon bayangan. Sekarang, alat televisi modern menggunakan tabung penyalur gambar yang disebut kineskop. Nah, teman-teman lihat di sini di paragraf ini ya. Yang pertama, si penulis menyampaikan gagasan utamanya dalam sebuah kalimat. Televisi tidak ditemukan oleh seseorang, tapi oleh banyak orang. Itu kalimat utamanya. Satu kalimat biasanya ya, kalimat utama itu tidak pernah terdiri dari beberapa kalimat, hanya satu kalimat. Apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah televisi ditemukan oleh banyak orang. Jadi banyak orang yang memiliki peran besar dalam penemuan televisi. Nah, kemudian setelah satu kalimat ini, sekarang si penulis mulai menjelaskan atau menulis kalimat-kalimat pendukung gagasan utama tersebut. Di sini dia menuliskan John Sperslin menemukan selenium. Kemudian selenium ini dikembangkan oleh J.R. Casey. Bla bla bla. Selanjutnya dia juga menyampaikan banyak sekali ahli-ahli ataupun ilmuwan-ilmuwan yang memberikan kontribusi dalam penemuan televisi, seperti misalnya ada yang menemukan cikal bakal gambar, kemudian ada yang menemukan kameranya, kemudian kamera versi pertama yang ditemukan kemudian juga diperbaharui oleh ilmuwan lain. Jadi pada intinya banyak orang yang bergabung ataupun berkontribusi dalam penemuan televisi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini banyak sekali kalimat penjelasnya,
Dan yang di kalimat terakhir, teman-teman bisa lihat, sekarang alat revisi menggunakan tabung penyalur gambar yang disebut kineskop. Jadi itu adalah kalimat kesimpulannya. Nah, bisa teman-teman tangkapkan ya di sini. Pertama, si penulis menuliskan gagasan utamanya dan kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat pendukung ataupun fakta-fakta pendukung. Nah, kemudian apa bedanya dengan kalimat khusus umum? Ini sebenarnya sangat gampang. Kalimat ataupun karangan ekspositif dengan pola pengembangan khusus umum ini kebalikannya dari umum khusus. Jika tadi penulisnya menulis gagasan utamanya, kemudian dilanjutkan dengan penjelas, maka pada pola pengembangan ini penulisnya menjelaskan terlebih dahulu kalimat-kalimat penjelasnya, kemudian nanti di akhir paragraf si penulisnya menyimpulkan apa yang dia sampaikan sebelumnya dalam sebuah pernyataan umum. Itu tadi dia bedanya. Teman-teman bisa buka halaman selanjutnya, halaman 48. Di situ ada sebuah kalimat, maksud saya ada sebuah paragraf contoh pola pengembangan khusus umum. Kita baca bersama-sama ya. Ketika tanaman ini dipanen di sawah oleh petani, namanya padi. Nama padi berubah menjadi beras setelah kulit atau sekamnya dibuang. Apabila sudah ditanak oleh ibu di rumah, bukan beras lagi namanya, melainkan nasi. Nama padi bisa bermacam-macam dalam bahasa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Inggris yang menyebutnya rice saja. Nah, ketahuan kan sekarang bedanya apa? Di paragraf ini si penulis menulis dulu berbagai macam nama-nama padi, kemudian yang terakhir, di kalimat terakhirnya dia menyimpulkan bahwa nama padi bisa bermacam-macam dalam bahasa Indonesia. Nah, itu teman-teman bedanya, gampang kan, mudah dimengerti. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak apa-apa kalau yang misalnya berhalangan hadir ataupun ada gangguan, saya tidak pernah mempermasalahkan kehadiran ya. Yang penting teman-teman melihat video rekaman ulangnya biar tidak tertinggal. Karena saya sangat mengerti teman-teman mungkin sibuk ataupun ada pekerjaan yang harus diselesaikan, itu tidak masalah. Sejauh teman-teman sudah berusaha untuk hadir, itu lebih bagus karena kita bisa berinteraksi. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, teman-teman bisa melihat rekamannya di YouTube, sehingga nanti mungkin apa sudah disampaikan juga dapat tersampaikan ke teman-teman. Untuk jenis dari karangan eksposisi ini ada yang ditanyakan nggak, atau kita lanjut saja ke pola pengembangan yang selanjutnya?
Oke, kalau begitu kita lanjut ke pola pengembangan yang ketiga, yaitu pola pengembangan proses. Nah, kita lihat dulu di sini sebuah video ya. Coba teman-teman lihat videonya. Ada yang tidak terlihat videonya, tapi di saya bisa kok. Coba saya ulangi lagi ya. Oh, bukan. Bukan yang ini. Oke. Sebentar ya. Coba saya ulangi lagi. Ada? Cuma satu orang yang ada. Oke. Kenapa ya? Oh, jadi kalau misalnya yang pakai komputer aja ya yang bisa lihat. Tapi yang tadi yang video sebelumnya semua bisa lihat kan? Kok aneh ya? Coba.
Masih tetap tidak ada. Oke, berarti memang yang hanya pakai komputer yang ada. Saya share di sini aja kalau gitu. Ini linknya. Coba teman-teman buka linknya dari link yang saya kirim di chat. Oh, nggak bisa. Oke, kalau gitu saya share di FB ya. Sudah saya kirim linknya di komen kelas ini ya. Coba dicek link kelas ini di FB. Waduh, iya. Nggak apa-apa, keluar kelas aja kalau misalnya nggak bisa. Saya sebenarnya sedikit penasaran kenapa nggak bisa ya. Tadi bisa kok. Oke, kalau gitu saya nyerah. Saya menyerah. Kita lanjut aja ya. Ini sebenarnya videonya tidak terlalu penting juga karena mungkin iya, karena si video ini berisikan mengenai contoh eksposisi pola pengembangan proses namun dia videokan. Nah, sekarang kita lihat aja ya, karena tadi kan yang di video ini contoh videonya. Nah, bagaimana tulisannya? Kita lihat contohnya di halaman 48, nomor 3, di situ ada pola pengembangan proses. Nah, di situ ada sebuah contoh mengenai karangan ekspositif dengan pola pengembangan proses. Kita lihat dan baca bersama-sama ya. Sangat ini pendek sih, nggak terlalu panjang. Membuat telur asin sebenarnya tidak sulit. Mula-mula bersihkan kulitnya dengan amplas. Siapkan tanah halus yang telah dicampuri sedikit air dan garam dalam jumlah yang cukup. Telur dimasukkan ke dalam timbunan tanah basah yang bergaram tadi. Biarkan hingga 8 hari. Setelah itu, angkat telur dan bersihkan dari tanah yang mulai kering dan mengeras. Nah, teman-teman lihat di sini
bahwa si penulis berusaha menyampaikan tahapan-tahapan atau cara membuat telur asin. Itulah kenapa pola pengembangan karangan ini disebut pola pengembangan proses, karena si penulis berusaha untuk menjelaskan proses pembuatan atau cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Inilah mirip-mirip cara membuat masakan, bisa cara membuat suatu prakarya atau hasil karya, ataupun yang penting cara itu termasuk karangan ekspositif dengan pola pengembangan proses. Gampang banget ya. Di sini di contohnya hanya ada prosesnya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat yang lebih komplitnya, mungkin teman-teman bisa menambahkan seperti bahan-bahan yang perlu disiapkan, kemudian peralatan-peralatan yang juga harus disiapkan, dan lain sebagainya. Itu dia pola jenis klasifikasi karangan ekspositif melalui pola pengembangan proses. Nah, yang selanjutnya setelah pola pengembangan proses, ada klasifikasi karangan ekspositif dengan pola pengembangan contoh. Ini gampang sekali. Tandanya hanya teman-teman perlu memperhatikan kalau misalnya di dalam karangan tersebut ada kata-kata seperti contoh atau seperti misalnya. Nah, hampir dapat dipastikan bahwa karangan tersebut memakai pola pengembangan contoh. Kenapa? Karena pola pengembangan ini menjelaskan suatu hal dengan menyebutkan contoh-contoh dari hal yang sedang dijelaskan. Contohnya bisa teman-teman lihat pada halaman 48 nomor 4. Di situ ada sebuah paragraf paling bawah. Di sini paragrafnya berbunyi, berbicara mengenai musik, maka kita akan dihadapkan pada banyak jenis atau aliran musik itu sendiri. Di antara sekian pilihan, mungkin hanya satu atau beberapa jenis musik yang kita sukai. Jenis musik sangat banyak. Contohnya pop, rock, dangdut, dan keroncong. Ketika kita menyukai musik pop, tentu kita punya alasan mengapa menyukai jenis musik tersebut. Demikian pula jika kita tidak tertarik pada jenis musik yang lain. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa si penulis menggunakan kata contohnya. Nah, kemudian setelah itu dia juga memaparkan contoh-contoh aliran musik. Nah, itulah kenapa ataupun alasan ataupun ciri-ciri yang paling dominan dari karangan ekspositif yang menggunakan pola pengembangan contoh. Bisa dipahami ya teman-teman. Yang penting teman-teman menemukan tanda-tanda ini. Contoh seperti atau juga misalnya. Itu berarti pola pengembangannya merupakan pola pengembangan contoh. Sekarang kita lihat pola pengembangan sebab akibat. Seperti yang tadi telah saya jelaskan, sebab akibat ini si penulis pasti menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya sesuatu. Kemudian di akhir paragraf atau di akhir karangan dia akan menjelaskan akibat yang ditimbulkan dari sebab-sebab yang sebelumnya dia telah jelaskan. Nah, untuk contohnya
Teman-teman bisa lihat di sini yang nomor 5 di halaman 48. Di situ ada sebuah contoh paragraf pola pengembangan sebab akibat. Untuk yang tidak ada LKS saya bacakan. Gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan perumahan baru semakin bertebaran di Jakarta, sehingga mempersempit lahan resapan air. Penataan saluran pembuangan air baru sebatas rencana. Ditambah lagi dengan kebiasaan buruk untuk membuang sampah di sungai, membuat aliran air sungai terhambat oleh gunungan sampah. Wajar kalau setiap kali datang musim penghujan, banjir melanda sebagian besar wilayah di Jakarta. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya di paragraf ini, si penulis menjelaskan sebab-sebab terlebih dahulu, seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan semakin bertebaran, perencanaan saluran air sebatas rencana, kemudian masyarakat juga memiliki kebiasaan buruk untuk membuang sampah di sungai. Nah, kemudian setelah penyebab-penyebab ini, di akhir kalimat si penulis menyebutkan atau menjelaskan akibatnya, sehingga wajar jika setiap kali musim penghujan datang, banjir melanda sebagian besar wilayah di Jakarta. Nah, pada dasarnya pola pengembangan sebab akibat ini hampir sama dengan pola pengembangan khusus umum. Tapi yang menjadi perbedaannya, kalau misalnya pola pengembangan khusus umum, kalimat-kalimat penjelasnya tidak atau bukan merupakan penyebab kalimat umumnya. Tapi kalau misalnya di sini kalimat-kalimat penjelasnya merupakan penyebab terjadinya kalimat atau gagasan utama. Itu perbedaannya. Jadi yang penjelas-penjelasnya dulu disebutkan, baru disimpulkan di akhir dengan kalimat utama. Tapi antara kalimat utama dan kalimat penjelasnya ini harus ada hubungan sebab akibat. Itu dia karangan ekspositif dengan pola pengembangan sebab akibat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya ke dua pola pengembangan terakhir. Pola pengembangan ini adalah pola pengembangan rincian. Mengapa disebut pola pengembangan rincian? Karena karangan ekspositif ini menjelaskan fakta, data, ataupun angka dengan detail sehingga pembaca memperoleh informasi yang lengkap. Ada yang bisa menebak contohnya seperti karangan yang mana?
Jadi teman-teman, karangan ekspositif dengan pola pengembangan rincian ini menjelaskannya dengan fakta-fakta, data-data, ataupun angka-angka. Fakta itu apa? Fakta itu adalah informasi yang memang terjadi, yang sebenarnya terjadi, atau informasi yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Data itu apa? Data juga informasi yang berupa gabungan ataupun hasil olahan dari informasi-informasi kemudian dapat disimpulkan dalam sebuah data. Kemudian angka-angka juga informasi yang berupa angka seperti jumlah penduduk atau misalnya angka kematian bayi dan lain sebagainya. Semuanya ini berisi informasi yang bersifat fakta ataupun sebenarnya terjadi, bukan opini. Nah, contoh dari karangan eksposisi dengan pola pengembangan ini sudah tadi saya sampaikan. Dapat teman-teman tebak yang mana yang termasuk karangan ekspositif dengan pola pengembangan rincian? Nah, kalau teman-teman ada yang lupa, nih, inilah contoh dari karangan ekspositif dengan pola pengembangan rincian. Contoh ini telah saya sampaikan ya tadi. Tadi juga saya bilang kan, kalau misalnya contoh ini hanya merupakan salah satu contoh dari beragam jenis-jenis karangan ekspositif. Nah, mungkin tadi ada yang sempat bertanya, contoh ini termasuk ke dalam jenis yang mana? Nah, saya jawab sekarang, contoh ini termasuk ke dalam pola pengembangan rincian. Kenapa? Karena dalam contoh ini si penulis menjelaskan berbagai informasi yang sifatnya adalah fakta, bukan opini. Kemudian si penulis juga menyampaikan beberapa data yang bersifat angka, seperti di sini contohnya jumlah orang ataupun jumlah wisatawan mancanegara, kemudian jumlah wisatawan lokal, dan juga rata-rata wisatawan dalam negeri yang berkunjung ke objek wisata Kampung Naga. Nah, ini semua berupa angka. Kemudian selain berupa angka ini, data-datanya dapat berupa hal-hal yang lain. Tetapi yang jelas informasi tersebut harus bersifat fakta, bukan opini pribadi si penulis. Kemudian yang terakhir, setelah karangan ekspositif dengan pola pengembangan rincian, yang terakhir adalah karangan ekspositif dengan pola pengembangan klasifikasi. Nah, pola pengembangan klasifikasi ini di sini si penulis menjelaskan suatu objek ataupun suatu hal berdasarkan klasifikasinya ataupun golongannya ataupun jenisnya. Untuk memahami pola pengembangan klasifikasi ini lebih dalam, mari kita lihat contoh yang ada di halaman 48 nomor 7. Di situ ada sebuah paragraf dengan pola pengembangan klasifikasi. Dalam tradisi Hindu dikenal caturwarna, yaitu 4 lapisan dalam masyarakat. Jika seseorang ahli dalam bidang kerohanian, maka ia menyandang status Brahmana.
Jika ia seorang ahli atau menekuni bidang administrasi pemerintahan ataupun menyandang gelar sebagai pegawai atau prajurit, maka ia menyandang status ksatria. Apabila seseorang ahli dalam perdagangan, pertanian, serta profesi lainnya yang berhubungan dengan niaga, uang, dan harta benda, maka ia menyandang status waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut, yaitu brahmana, ksatria, dan waisya, maka ia menyandang gelar sebagai sudra. Nah, contoh ini merupakan contoh pola pengembangan klasifikasi karena di sini si penulis mengklasifikasikan 4 lapisan masyarakat dalam tradisi agama Hindu, yaitu seperti di sini disebutkan ada brahmana, ksatria, waisya, dan sudra. Nah, ini juga merupakan suatu penjelasan kan terhadap suatu hal, tetapi si penulis di sini menjelaskannya dari segi klasifikasi atau golongannya. Nah, itu dia 7 pola pengembangan karangan eksposisi. Sampai sini mungkin materi yang akan saya sampaikan minggu ini. Ada pertanyaan? Waktu yang kita punya hanya 3 menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, kalau misalnya teman-teman dapat memahami semua pola pengembangan klasifikasi ini dengan jelas, pengembangan klasifikasi bukan klarifikasi. Ya, jadi pengembangan klasifikasi ini dijelaskannya dengan berdasarkan jenis atau golongan. Misalnya jenis pendidikan di Indonesia ada SD, SMP, SMA, universitas, kemudian dijelaskan satu persatu apa itu SD, kemudian apa itu SMP, kemudian apa itu SMA, atau yang lainnya, contohnya misalnya jenis pekerjaan di Indonesia, ada pegawai pemerintahan, ada wira swasta, ada pegawai kantoran. Nah, kemudian dijelaskan semua golongan itu satu persatu. Jadi pola pengembangan klasifikasi ini biasanya menjelaskannya berdasarkan golongan-golongan yang dia miliki. Bisa jadi klasifikasi makhluk hidup, kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, kemudian dijelaskan satu persatu, kurang lebih seperti itu. Sudah ya. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita berjumpa di pertemuan minggu depan, pertemuan terakhir sebelum UAS. Teman-teman, saya ingatkan kembali untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang tertinggal karena kita hanya punya waktu 1 minggu lagi sebelum UAS, dan mengingat 2 minggu ke depan sudah UAS. Saya tidak akan memberikan PR karena sepertinya saya juga tidak sempat untuk melihat PR-nya satu persatu. Jadi teman-teman sebagai ganti PR-nya, teman-teman coba ulangi lagi materi-materi kita 1 semester ke belakang sehingga nanti beban di UAS tidak terlalu berat. Sekarang kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam teman-teman semua, selamat beristirahat. Berdoa saya persilahkan.
Berdoa selesai. Semoga semua ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.